Mana? Mana? Dua itu. Untuk apa sih nak? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Budaya ya, salam kebaikan. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali walaupun secara virtual dalam diskusi kelompok anak anggota LPA PKP yang kita banggakan. Dan semua yang terhormat Dewan Pengurus LPA PKP yang mungkin malam ini hadir bergabung dalam diskusi kita. Yang terhormat narasumber pertama kita Bapak Dr. Sony Aidlijaya S. Narasumber yang kedua Bapak Dr. Marwan Sidik. Serta moderator malam ini Bapak Dr. Ahmad Muhammad Kasim. Serta seluruh teman-teman yang tergabung dalam LPKP dan hadir pada malam ini. Pada kesempatan ini Rabu 26 Oktober 2022 kita dapat berkumpul untuk ilmu dan topik insiden keselamatan pasien atau IKP dengan pembicara utama Bapak Dr. Sony Aidlijaya MS dengan topik IKP dan pelaporan. Suaranya hilang. Sama Mbak, suara hilang. Ya tadi juga putus-putus nggak Pak dengarnya? Kemudian Kalau saya putus-putus. Udah off kamera padahal ya. Iya. Ya, suara putus-putus. Kita kira Bapak Dr. Marwan Sidik merupakan survei UKP dari PKP. Suruh pakai earphone mungkin. Kan kita didampingi oleh moderator yang luar biasa yaitu Bapak Dr. Ahmad Muhammad Kasim. Izinkan saya memperkenalkan singkat sisi Dr. Ahmad Muhammad Kasim. Nama Bapak Dr. Ahmad Muhammad Kasim, aktif FKS, tempat tanggal lahir 27 Oktober 1974. Ulangi. Amin. Pendidikan terakhir adalah program untuk dokter dan kesehatan. Kami di 2021 sebagai asesor internal akreditasi rumah sakit ketua Pemda TKS 2020 sampai sekarang ketua Pemda rumah sakit umum daerah dan NTT. Itu nomor 3 malam ini akan diserahkan kepada Bapak Moderator kita, Bapak Ahmad Kasim. Ini putus siapa nih Pak Amus? Assalamualaikum Pak Marwan. Silakan Ahmad. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. mati sekali signal Pak. Berapa kali saya masuk keluar ini? Iyalah, saya juga ini nggak kedengaran ini hostnya samar-samar. Apa MC-nya? Oke, Bisa silakan. dengar saya Pak? Bisa Pak. Dengar ya, baik. Terima kasih Bu Rati, MC kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus LPA PKP, Dewan Pengawas, Pembina, Bapak Ibu narasumber, serta yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar oleh kita semua, yang dari Sabang sampai Merauke. Semua ini punggawa-punggawa LPA PKP ini mudah-mudahan selalu diberkahi, diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pada malam hari ini proses diskusi kita akan menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita untuk bisa nanti mendampingi sekaligus menjadi surveyor pada LPA PKP nanti untuk
PKLU ya, puskesmas, klinik, laboratorium dan UTD. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bersama saya Ahmad Muhammad Kasim dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, moderator pada malam hari ini. Sebelum kita membacakan CV dari dua pemateri kita pada malam hari ini, sedikit saya sampaikan terkait dengan profil Bu Rati. Kita punya MC tadi, nama lengkapnya Nurse Rati Supra Rizkani Eskep MKes. Lahir di Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 1986. Pendidikan terakhirnya adalah Magister Kesehatan Masyarakat di USU. Kemudian pekerjaan saat ini menjadi staf di Dinkes Kota Binjai, Sumatera Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita akan membahas banyak hal terkait dengan IKP, Insiden Keselamatan Pasien. Ada satu tulisan yang sangat menarik yang akan saya sampaikan sebagai pembuka pada diskusi kita malam hari ini, yaitu terdapat 134 juta pasien di negara belum berkembang dan negara berkembang itu mendapatkan bahaya akibat perawatan yang tidak aman. Nah, ternyata insiden ini merupakan satu dari 10 penyebab kematian dan kecacatan di dunia. Dan rata-rata 4 dari 10 pasien mendapatkan insiden membahayakan dalam pelayanan kesehatan primer dan rawat jalan. Dan baiknya ternyata bahwa 80% dari insiden ini bisa dicegah, Bapak Ibu. Nah, untuk Indonesia sendiri, Ya, Dek. untuk Indonesia sendiri pada tahun 2019 tercatat baru 11,61% Mama berangkat. rumah sakit yang melaporkan IKP ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Nah, untuk membahas ini, diskusi kita akan lebih hidup bersama narasumber kita 2 orang pada malam hari ini. Saya bacakan yang pertama CV-nya Dr. Sony Adi Wijaya, MKes ARS ya. Beliau di S1-nya pada Fakultas Kedokteran Untar tahun 2005 selesai, kemudian melanjutkan ke Magister Kesehatan Ars Administrasi Rumah Sakit Unhas tahun 2015 selesainya. Pengalaman kerja beliau dari 2015 sampai 2017 itu di Rumah Sakit Siloam Makassar. Kemudian 2012 ada 2 periode ini sampai 2015, kemudian 2015-2017 di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Kemudian sekarang ini dari 2019 itu di Klinik Pratama Budi Luhur. Kemudian beliau juga berada di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. Kemudian pengalaman organisasinya itu di ID Kudus, kemudian menjadi surveyor juga ini di dalam KPRS, kemudian Ikesindo. Ternyata beliau juga punya pengalaman kerja yang luar biasa, menjadi konsultan akreditasi di Rumah Sakit Bintang Laut Palopo, kemudian menjadi pembicara pada akreditasi di Dinkes Pati. Itu profil yang pertama bagi Dr. Sani, pemateri kita pada malam hari ini. Beliau akan menyampaikan materi insiden keselamatan pasien dan pelaporannya. Ini kesempatan yang sangat luas. Kita akan berdiskusi. Dr. Sani mengawali ini dengan memberikan materi. Untuk itu, Dr. Sani kami persilakan. Baik, selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para senior dan juga surveyor yang hadir. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa, Dok. Baik. Oke, terima kasih untuk kesempatannya, khususnya untuk Dr. Marwan yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa berbagi dalam forum diskusi ini terkait dengan insiden keselamatan pasien. Perkenalkan saya Dr. Sony, saya saat ini domisili di Jakarta Barat. Mungkin langsung saja ya Pak Ahmad, saya langsung masuk ke materi. Mohon izin untuk share screen. Saya pakai HP Pak, mohon maaf nggak bisa saya share screen. Bisa Pak, Oh, ya, dari sudah. saya Terima sudah. kasih. Iya. Apakah sudah Oh terlihat? ya, alhamdulillah, syukurlah. Ya, Kelihatan Pak? Terlihat, terlihat. Sebentar Pak. Kelihatan. Iya.
Baik, saya akan melanjutkan. Jadi pada malam hari ini langsung saja saya akan membawakan terkait insiden keselamatan pasien yang berdasarkan pada PMK 11 2017 tentang keselamatan pasien yang saat ini masih kita jadikan acuan di fasilitas kesehatan baik rumah sakit maupun primer. Kemudian sedikit mungkin penambahan dari GCI untuk ambulatory care untuk dirawat jalan yang efektif per 1 Juli 2019. Tentunya tetap berpatokan sementara ini pada pedoman pelaporan IKP dari Komite Keselamatan Pasien. Oke, saya akan mulai dengan regulasi berdasarkan mungkin kita tahu bersama draft dari standar akreditasi FKTP. Di sini untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien ada beberapa poin penting yang saya garis bawahi, yaitu adanya insiden keselamatan yang dilaporkan dengan elemen penilaiannya, dokumentasi, pelaporan dan investigasi, serta wawancara terkait bagaimana pelaporan dan investigasi, tentunya terkait dengan SOP-nya nanti. Kemudian untuk PMKP 2, penerapan sasaran keselamatan pasien, ada 2 elemen penting yang saya garis bawahi, adanya identifikasi sebelum diagnostik, tindakan, dan sebagainya, dan bukti pelayanan komunikasi efektif yang didokumentasikan di dalam rekam medis. Di sini kalau kita lihat pada draft-nya, kita bisa lihat di regulasi akan diminta kebijakan identifikasi, yang tentunya ini akan menjadi satu di dalam kebijakan keselamatan pasien, dan juga SOP identifikasi pasien. Kemudian ada bukti serah terima antar shift atau unit, kemudian pengelolaan obat high alert, dan juga penandaan sisi operasi secara konsisten oleh pemberi pelayanan, yang tentunya ini adalah hal yang baru di dunia FKTP dengan pemakaian surgical safety checklist-nya. Kemudian ada dokumentasi surgical safety checklist, bukti penerapan cuci tangan WHO, adanya media informasi, penerapan kebersihan tangan WHO, tersedia fasilitas kebersihan tangan, dan juga adanya prosedur yang ditetapkan klinik untuk mencegah pasien cedera karena jatuh, serta bukti implementasi di lapangannya nanti. Saya akan mulai dengan paradigma, apakah itu komplain dan insiden. Seringkali kita salah paham, insiden itu komplain adalah insiden. Mungkin saya ngambil dari salah satu sumber dari New South Wales Governance Complaint Management Guideline 2020. Di sini mungkin kita garis bawahi adalah komplain itu ekspresi ya dari suatu ketidakpuasan akibat pelayanan, atau bisa juga suatu concern atau feedback yang diberikan terkait dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien atau keluarganya. Nah, kalau insiden di sini saya garis bawahi adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, apakah itu insiden atau komplain, di sini yang saya garis bawahi dari insiden adalah sesuatu yang dapat dicegah oleh pasien. Ini yang membedakan insiden dengan komplain. Sehingga kalau kita coba bandingkan, insiden adalah suatu peristiwa dan biasanya itu negatif yang terjadi pada tanggal dan waktu tertentu dan mengikuti pola seseorang melakukan sesuatu. Kalau keluhan atau komplain biasanya tidak ditentukan oleh acara atau peristiwanya, melainkan oleh fakta yang telah diterima oleh seseorang yang telah mengeluh. Saya langsung ke poin-poin utama saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk insiden di sini kita ketahui bersama bahwa Kemenkes telah membuka akses untuk pelaporan insiden melalui websitenya, di mana memang yang dilaporkan hanya masih sebatas sentinel dan KTD dengan grade merah atau kuning. Sedangkan untuk yang di internal, untuk di Vaskes, memang kita sudah mulai diwajibkan lapor untuk internal mulai potensial cedera sampai dengan sentinel. Dan tentunya saat ini masih belum berubah acuannya, masih 2 kali 24 jam, termasuk nanti pembuatan RCA dan investigasi sederhananya. Mengacu pada WHO dan juga international concern untuk pasien safety goal, kita memiliki setidaknya 6 keselamatan pasien yang diimplementasikan. Tentunya ini akan mengalami perluasan, khususnya untuk di WHO 2021,
WHO 2022 telah mengeluarkan suatu statement terkait dengan tujuan dari implementasi keselamatan pasien di fasilitas pelayanan rumah sakit ataupun klinik. Itu nanti Bapak Ibu bisa cari di Google terkait dengan konsensus WHO 2022 terkait dengan pasien safety-nya. Nah, di sini yang ingin saya jabarkan secara singkat adalah insiden sendiri kita tahu harus dibagi menjadi 3 poin utama untuk dampak pasien. Apakah pasien itu tidak cedera atau sembuh. Kita akan fokus pada tidak cedera dulu. Di sini akan terbagi menjadi 3, potensi cedera, nyaris cedera, dan tidak cedera. Sedangkan untuk pasien cedera, ini akan dibagi 2, KTT dan sentinel. Dan tentunya di sini semua harus terlaporkan oleh unit di klinik atau vaskes primer kepada pimpinan terkait, yaitu kepala vaskes primernya. Dan mungkin yang saya garis bawahi di sini adalah kejadian sentinel. Seringkali kejadian sentinel ini mengalami perluasan makna. Jadi yang ingin saya ambil garis bawah di sini beberapa yang mungkin dapat diimplementasikan di vaskes primer sambil menunggu dari kementerian terkait dengan penetapan insiden di FKTP khususnya, yaitu adanya cacat permanen atau kehilangan fungsi tubuh permanen, kematian yang tidak terduga, operasi atau tindakan bedah salah tempat, salah prosedur, dan salah pasien, perkosaan, kekejaman hingga menimbulkan cacat permanen atau pembunuhan, kehilangan bayi atau salah kirim bayi, dan terjadi penyakit kronis dan fatal akibat insiden. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bukan penafsiran subjektif dari masing-masing kita selaku pelaku di lapangan, namun di sini harus muncul diagnosa pasti dari tim medis atau yang terkaitnya. Ini adalah beberapa contoh kita sebut sebagai KPC atau potensi cedera, di mana kejadian di mana pasien tidak terpapar tetapi sangat berpotensi menimbulkan cedera. Sebagai contoh, kita punya defibrilator di klinik atau di puskesmas, di UGD-nya rusak pada waktu dan diketahui pada waktu pengecekan harian. Kemudian tidak lengkap, jendela terbuka dan rusak, tabung spesimen expired dan sebagainya. Ini kita sebutnya sebagai potensi cedera. Kalau nyaris cedera itu insiden yang memang belum terpapar pada pasien, sehingga pasien itu masih belum mengalami cedera juga. Misalnya salah antar dari berkas rekam medis, salah penyiapan obat, dan obat yang diambil oleh pasien. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak cedera? Pasien sudah terpapar, artinya obat itu sudah diminum, sudah mengalami tindakan, tetapi tidak timbul cedera. Sebagai contoh, label identitas yang dicetak salah nama saat diverifikasi ke pasien, obat yang sudah diberikan ke pasien oleh farmasi namun obat belum diminum tapi sudah diketahui itu salah, dan pasien jatuh namun tidak ada cedera atau keluhan. Sedangkan KTD, di sini pasien benar-benar sudah terpapar dan timbul cedera. Baik itu pasien jatuh, ada cedera, pasien minum obat, dan timbul reaksi alergi. Nah, pertanyaannya adalah seringkali kita salah paham terkait dengan pasien minum obat dan timbul reaksi alergi. Perlu digarisbawahi di sini, ini harus melakukan penelusuran secara retrospektif. Apakah betul mekanisme pemberian obatnya itu sudah tepat atau belum sehingga menimbulkan cedera ataupun akibat kepada pasien. Pada contoh di bawah ini adalah pasien sudah minum obat namun obatnya salah dan timbul reaksi alergi. Ada yang bocor? Sedangkan untuk sentinel yang tadi sudah saya jelaskan, KTD ini mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Untuk tipe-tipenya, kalau kita masih mengacu pada PMK 11 2017 tentang keselamatan pasien, ada kurang lebih 15 tipe insiden yang harus dilaporkan. Jadi kalau kita melihat dan menelusuri insiden, kita akan mengkategorikan tipe insidennya seperti apa. Di sini yang saya berikan contoh, mulai dari administrasi klinik, kemudian proses klinis, infeksi nosokomial, medikasi, sampai dengan manajemen organisasi. Misalnya di sini beban kerja yang berlebih, ketersediaan stafnya tidak mencukupi, ataupun tidak ada SOP atau kebijakan dan mekanisme pengaturan tempat tidur yang adekuat, ataupun bangunan yang tidak layak, ini juga bisa menyebabkan insiden.
Dan kalau kita mungkin pernah melihat bersama-sama dampak klinisnya, di sini untuk saat ini masih mengacu pada 5 level, mulai dari tidak signifikan sampai dengan katastrofik. Nah, seringkali yang kita sorot di sini adalah berkurangnya fungsi motorik, sensorik, atau psikologis, atau intelektual. Baik itu yang tipe moderat maupun tipe mayor. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita mau menekankan pada kehilangan fungsi motorik, sensorik, dan psikologis, ini artinya kita sebagai tenaga medis wajib melakukan assessment terlebih dahulu secara medisnya. Apakah betul pasien menimbulkan gangguan psikologis atau motorik atau sensorik? Jadi tidak berdasarkan penilaian subjektif dari masing-masing individu. Kemudian untuk frekuensi, di sini kita ketahui ada 5 juga, mulai dari sangat jarang sampai dengan sangat sering. Dengan definisinya mulai dari terjadi lebih dari 5 tahun hingga bisa terjadi dalam beberapa minggu dalam sebulannya. Nah, dari 2 hal itu, kita diwajibkan untuk bisa membaca bagaimana tabel risk grading matrix-nya. Sebagai contoh, kalau frekuensinya sangat sering terjadi, dengan penjelasan dalam 1 bulan itu bisa terjadi setiap minggunya, dan namun dampaknya tidak signifikan, maka kita bisa kategorikan sebagai insidennya tipe moderat dengan gradingnya hijau. Begitu pula dengan kategori ekstrim, jika memang sangat jarang terjadi atau lebih dari 5 tahun sekali, namun dampaknya sampai meninggal dunia atau cacat permanen, maka kita bisa kategorikan hal itu sebagai insiden yang ekstrim dengan grading berwarna merah. Kemudian ini harus kita lakukan untuk tindakan evaluasinya. Jika rendah, cukup dengan investigasi sederhana, durasinya adalah 1 minggu sejak terjadinya insiden, sampai dengan ekstrim, yaitu RCA paling lama 45 hari sejak terjadinya insiden. Nah, inilah yang mungkin kita harus perhatikan secara evaluasi di lapangan nantinya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh pengkategorisasian insiden berdasarkan WHO. Mungkin ada yang bertanya-tanya, WHO itu seperti apa sih insidennya? Nah, beberapa hal yang perlu ditekankan ini adalah, kalau sesuai kategori WHO adalah kategori no harm, kemudian tidak cedera pada outcome-nya, yang dikarenakan kita sudah melakukan aksi mitigasi, kemudian cedera ringan, cedera sedang, cedera berat, kematian, dan berkurangnya fungsi atau insufisien detailnya. Nah, di sini kita bisa lihat definisi masing-masing. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh konkret insiden yang mungkin Bapak Ibu juga pasti akan lebih bagus dalam pembuatannya, bisa bervariatif, tapi tidak meninggalkan inti dari pelaporan insiden tersebut, antara lain meliputi data pasien, rincian kejadian, kemudian analisa grading matriksnya, informasi pelaporannya, bagaimana keselamatan pasien, dan juga salah satu form investigasi sederhana yang mungkin kita ketahui bersama. Di sini ada kapan identitas kejadian terlaporkan, penyebab langsung, sampai dengan bagaimana kaitannya dengan manajemen risiko nantinya di lapangan, apakah perlu investigasi lebih lanjut atau tidaknya. Pada prinsipnya insiden itu sama ya Bapak Ibu, tetap kalau ada insiden, unit terkait, baik di puskesmas maupun di klinik, tetap melakukan investigasi terlebih dahulu, dengan tentunya menangani pasien nomor 1. Kemudian kita melaporkan ke atasan, misalnya mungkin kepala bagiannya, baru ke kepala kliniknya atau ke puskesmasnya. Nah, di sini kita lakukan grading, kemudian investigasi sederhana, sampai dengan kalau memang itu kategori sentinel atau KTD dengan warna resikonya merah atau kuning, kita baru laporkan ke kementerian melalui website yang sudah disediakan. Ini adalah secara ringkas untuk prosedur pelaporannya. Kemudian yang ingin saya rangkumkan di sini adalah semua insiden ini adalah wajib lapor. Kita gunakan form yang ditetapkan masing-masing FKTP terkait dengan laporan insiden.
Kemudian siapapun boleh melapor. Batas pelaporannya 2 kali 24 jam sejak kejadian itu terjadi. Adanya investigasi sederhana untuk grading rendah dan moderat, dan untuk grading tinggi dan ekstrim biasanya pita kuning dan merah dilakukan RC oleh tim mutu, atau jika tidak memiliki ada tim ad hoc. Kemudian kita lakukan risk grading resiko dengan persilangan nilai antara dampak dan probabilitas. Dan prinsipnya era insiden ini adalah kita tidak boleh melakukan blaming culture. Jadi setelah insiden kita selalu melakukan asas praduga tak bersalahnya, seperti itu. Saya kira demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dr. Sony. Sukses nih, bahagia sekali nih anonya, materinya lumayan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita boleh lanjut dulu kepada Dr. Marwan Sidik. Ini materi akan disampaikan terkait dengan catatan dan pengalaman dengan insiden keselamatan pasien. Dr. Marwan, mohon maaf, saya belum mendapatkan CV-nya. Setahu saya beliau cuma dari Bandung. Kemudian yang kedua, beliau adalah senior di akreditasi, baik di FKTP maupun di FKTRL, di rumah sakit dalam hal ini. Dr. Marwan, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Gimana udah? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Marwan, silakan waktu dan Sudah kesempatan muncul seperti ya. Mohon Ya, maaf. sudah, Pak. Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya off kamera. Di samping sinyal juga ya memang mempengaruhi ini. Ini saya juga kebetulan baru berganti perangkat nih. Jadi mungkin masih banyak kendala gitu ya. Nah, ini untuk slide show-nya ini ya. Oke. Nah, di sini terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Saya akan melanjutkan ke Dr. Sony tadi yang telah membahas insiden. Di sini saya akan sedikit berbeda ya dengan yang dibahas sama Dr. Sony, karena yang akan saya bahas pertama itu adalah masalah di lapangan gitu. Pertama, kalau kita bicara IKP itu, karena sekarang laporan kan banyak termasuk sudah ada aplikasinya. Apa sih IKP itu? Itu dulu. Sebelum kita melapor, kita harus tahu dulu apa itu IKP, sehingga tidak terjadi underreport, artinya kasus-kasus banyak yang tidak terlaporkan, terutama kasus-kasus yang menyangkut dampak insiden yang berdampak kepada psikologis dan sosial. Nah, ini banyak yang tidak terlaporkan, karena mereka sendiri masih ragu apakah ini insiden atau bukan. Bahkan di lingkup surveyor aja kalau sudah membicara masalah dampak psikologis ini akan terjadi perdebatan panjang gitu. Karena nggak salah juga sih, sampai tahun 2016 itu belum ada laporan dari WHO itu masalah insiden yang berdampak psikologis atau insiden psikis ya, belum ada. Baru 2018 itu diadakan di WHO, dan itu juga sudah di-share ke grup UKP sama Dr. Taufik dan Dr. Cahyono. Sudah 2 kali itu di-share masalah klasifikasi ini insiden. Klasifikasinya sama saja sebenarnya, jenis insidennya sama. Yang dipermasalahkan, yang ditambahkan itu adalah dampak psikologis dan sosialnya itu aja yang dimasukkan di dalam laporan ya, dalam laporan severity-nya. Jadi apakah ini masuk yang mild atau yang moderate dan yang severe. Nah, itu ada semua dimasukkan di dalam yang seperti yang sudah dicontohkan sama Dr. Sony tadi. Nah, kemudian kita perlu ada kesepakatan itu memberikan istilah IKP itu apa sih? Karena ada perbedaan persepsi antara IKP ini. Misalnya beberapa minggu yang lalu mungkin saya mendengar dari siapa Dr. Arjati ya, katanya ada pertanyaan dari seseorang, kalau
KIPI itu insiden apa bukan gitu. Nah, kalau Dr. Arjati membilang bahwa KIPI adalah suatu insiden, tetapi KIPI ini sudah pernah didiskusikan di tingkat surveyor nasional ya, jadi dari grup nasional surveyor dengan Pak Cahyono. Dulu memang ada perbedaan, jadi ada kelompok yang mengatakan KIPI adalah bukan insiden, sebagian lagi adalah KIPI insiden. Akhirnya di situ Pak Cahyono memutuskan bahwa KIPI ada dua, jadi yang ada faktor kesalahan petugasnya itu termasuk suatu insiden, sedangkan yang misalnya alergi, yang semua prosedurnya sudah benar dilakukan dan kemudian terjadi masih misalnya pembengkakan atau alergi itu bukan KIPI namanya. Bukan insiden, KIPI juga tapi bukan insiden. Nah, jadi hal inilah yang nampaknya perlu disosialisasikan lagi, kemudian apa dampak dari suatu insiden tadi ya, terutama yang masalah menyangkut ini yang saya bilang ini yang menyangkut psikis dan sosial ya. Nah, ini yang baru sebenarnya, tetapi faktanya masih belum dipahami. Kalau kita sudah berbicara di masalah dampak psikologis ini selalu akan rame gitu ya, karena banyak masih mengira bahwa itu bukan suatu insiden. Nah, ini aja sebenarnya yang saya perlu tegaskan gitu ya. Jadi dalam WHO sudah ada itu klasifikasi severity incident in primary care. Kemudian saya selalu ingat ya, karena beberapa minggu ya saya sempat konsultasi juga ke Ketua Nasional Keselamatan Pasien, jadi Dr. Bambang Tutuko. Jadi prinsipnya Dr. Bambang juga ada yang minta menarik slide-nya ya. Nanti saya kasih tahu yang mana, karena slide ini juga dipakai sama Dr. Arjati gitu ya. Nanti ada yang perlu ini karena itu mungkin slide lama sudah tidak cocok lagi gitu. Nah, itu ada perlu ditarik. Prinsipnya apa yang masih membingungkan dan meragukan kita temukan dalam pemahaman IKP ini, kita kembali merujuk ke WHO. Itu pesan dari Dr. Bambang Tutuko. Nah, saya mulai dengan KIPI ya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi ini termasuk insiden atau bukan? Insiden KP. Jadi ada tadi berbeda, ada yang bilang insiden atau bukan ini. Nah, ini saya lanjutkan aja. Jadi ini saya temukan dari buku yang di-share juga sama Dr. Bambang Tutuko ya. Jadi dari WHO tahun 2020 tuh. Ternyata kalau kita lihat di sini semuanya itu sebenarnya masuk dari insiden keselamatan pasien semua ya. Jadi yang insiden yang terlihat di bawah ini semuanya insiden keselamatan pasien. Tetapi ini maaf moderator, ini ada suara apa ini ya? Apa berisik sekali ini? Dr. Salim. Mohon maaf nih ada yang bocor ya, ini Pak. Kalau yang bocor nggak bisa ini dikeluarkan saja, nggak apa-apa. Bisa di-mute aja Pak. Masuk lagi. Iya. Bisa di-mute. Kadang-kadang pakai HP nggak bisa di-mute Pak. Ya, atau di-mute dulu gitu. Ya. Oke, jadi tuh ramai sekali, maaf bentar. Ya. Jadi patient safety incident. Ada ya suara saya? Apa mute all juga? Kedengeran ya. Ada Pak, ada. Jadi ya, patient safety. Ada Pak, jadi, kedengaran jelas Pak. Baik. Patient safety incident ya, atau insiden keselamatan pasien itu kan tadi kalau menurut WHO ini kan ada near miss ya, kemudian near miss ke harmful incident ya, jadi insiden yang ada cederanya, kemudian yang tidak ada cederanya itu yang kalau kita sebut KTC. Tetapi yang cedera ini ada dua, jadi adverse event, jadi yang kita sebut KTD, satu lagi adverse reaction. Jadi, nah yang adverse reaction inilah misalnya tadi timbul alergi, tetapi untuk mengatakan suatu adverse reaction itu semua tindakan prosedurnya itu sudah dilakukan dengan benar.
sehingga betul-betul karena misalnya faktor alergi. Nah, ini tidak dapat cegah. Nah, ini walaupun dia masuk dalam patient safety incident, tetapi ini di luar bahasan. Jadi yang kita maksud KTD itu adalah adverse event-nya. Jadi ini yang dibahas dalam ini. Nah, kadang-kadang ada kesalahpemahaman kita. Kalau ditanya itu termasuk insiden, bukan. Memang semuanya insiden ya. Tapi apakah ini yang jadi pembahasan kita? Apakah ini yang dilaporkan? Kalau yang dilaporkan itu yang adverse event, jadi yang itu dilaporkan. Jadi beda. Kalau yang ini namanya adverse reaction. Nah, ini kita lihat, mungkin Bapak Ibu masih familiar ya dengan slide berikut ini ya. Jadi ada, kalau yang error ini, jadi proses of care-nya ada error, ini slide dari Dr. Bambang sama Dr. Arjati ya. Kalau yang ini sesuai ya, sesuai dengan referensi kita, tidak ada permasalahan. Jadi di sini mulai dari NIRMIS, no harm event atau KTC ya, kemudian ada KTD ya, jadi adverse event-nya. Nah, yang jadi masalah adalah di sini Bapak Ibu. Jadi yang non error. Nah, yang non error ini dinamain sama gitu. Jadi adverse event juga. Kalau dari WHO tadi namanya bukan adverse event ya, tapi adverse reaction. Nah, ini yang membuat saya bingung. Sebenarnya saya beberapa hari itu mikirkan ini, kok gimana sih ini? Kalau saya tanyakan ke Dokter Bambang, ya dok itu dilepas saja. Tapi maksud saya kenapa dilepas? Ya, kenapa harus dibuang yang ini? Ternyata memang ini tadi ya, kembali ke yang ini tadi. Jadi adverse reaction itu masuk patient safety juga, tetapi yang di luar pembahasan kita. Ya, nah ini saya lanjutkan lagi. Jadi patient safety incident itu ya, kalau masalah harmful tadi ya, jadi harmful yang insiden tadi ada dua, jadi adverse event dan adverse reaction yang non preventable. Nah, ini di sini dikatakan bahwa yang untuk yang adverse reaction ini ya, ini semua prosesnya itu sudah diikuti, proses yang benar dalam hal yang insidennya tadi itu sudah diikuti. Kalau tetap terjadi insiden, ya itu masih bisa diterima ya. Contohnya, ini kalau yang familiar dengan injeksi penisilin ya. Kalau zaman saya dulu masih, kalau sekarang mungkin sudah tidak, sudah jarang ya penisilin. Penisilin itu umumnya menyebabkan alergi. Jadi dilakukan skin test dulu beberapa menit, biasanya kadang-kadang 15 menit. Kalau dilihat reaksinya negatif, baru dilakukan penyuntikan. Nah, kalau semua proses ini sudah dilakukan, antiseptiknya juga sudah dilakukan, tempat suntikannya sudah benar, pasiennya biasanya disuruh makan dulu, kemudian dia terjadi anafilaktik. Nah, itu dinamakan adverse reaction. Tetapi kalau tidak dilakukan tes, langsung aja suntik pasien alergi, itu termasuk adverse event, jadi suatu KTD. Jadi ingat, jadi KTD dengan adverse reaction atau reaksi samping lah, ada yang menerjemahkan. Sebenarnya ini sudah lama ya, saya pernah dapat pertanyaan dari puskesmas juga yang adverse reaction ini. Jadi itu termasuk adverse reaction kalau semua prosedur itu sudah dilakukan dengan benar. Baru itu kita sebut dengan adverse reaction. Sedangkan kalau masih ada kesalahan, misalnya lupa ngetes, skin test, nah itu adalah suatu KTD atau adverse event. Nah, sekarang kita bahas lagi masalah insiden keselamatan pasien menurut PMK 11 dan pedoman pelaporan IKP yang tadi bukunya udah sepintas diperlihatkan sama Dr. Sony tadi ya. Nah, kalau Permen ke-11, nah ini kan begini definisinya ya. Jadi tidak sengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Tetapi pada pedoman pelaporan IKP Rumah Sakit 2005 ini sebenarnya lebih jelas, memang tidak bertentangan keduanya ini ya. Jadi saling mendukung ya. Tetapi ya pada pedoman pelaporan ini jelas ini. Jadi adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan HAM. HAM itu apa ya? Termasuk ini penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain
yang tidak seharusnya terjadi. Nah, ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi HAM itu apa? Nah, HAM itu adalah dampak yang terjadi akibat gangguan struktur dan penurunan fungsi tubuh, dapat berupa fisik, sosial, dan psikologis. Jadi yang termasuk HAM itu, nah sebenarnya definisi ini ya, dampak ini ada di WHO ya, fisik, sosial, dan psikologis. Dan di sini yang termasuk HAM ada satu penyakit ya, penyakit atau disease, disfungsi fisik atau psikis ya, kemudian cedera, biasa itu injury. Nah, penderitaan atau suffering, mungkin orang yang akibat suatu tindakan mengalami nyeri, itu sebenarnya suatu, terus apalagi lama gitu ya. Atau kadang-kadang misalnya kita kalau lihat di YouTube ada misalnya seorang tentara mau divaksin aja ketakutan, mungkin ada suatu fobi, jadi ketakutan yang dia alami masa kecil karena berkunjung ke pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan sehingga menimbulkan fobi, ketakutan. Nah, itu termasuk suatu penderitaan atau suffering, itu sebenarnya suatu insiden juga ya. Kalau cacat disability udah biasa itu ya. Jadi, nah saya inikan lagi. Jadi untuk klasifikasi, dalam klasifikasi yang baru tadi saya hanya mengulangi aja ya, bahwa dampaknya itu adalah dari WHO ini ya, dari 2018, bahwa dampaknya itu terhadap fisik, mental, dan sosial. Nah ini itu perlu kita ingat ya. Jadi kita karena selama ini selalu yang diperhatikan adalah fisik saja. Nah ini psychological harm. Jadi ini referensi di atas itu saya masukkan sebagai referensinya semua ya. Jadi kalau psychological harm ini ada, sebenarnya mereka kategorikan menjadi dua. Kalau emotional harm itu adalah yang ringan dan bersifat sementara gitu ya. Sedangkan yang psychological harm-nya sebenarnya suatu yang dideskripsikan yang bentuk moderate dan severe. Tadi ya, masuk asesmen risiko, misalnya KIPI tadi ya, itu terjadi pada pasien, ya betul. Di lingkungan pasien keras, betul dia suntik, ya bukan di rumah lah biasanya ya. Kemudian kelalaian petugas, nah ini yang perlu kita perhatikan. Ada nggak faktor kelalaian petugas? Kalau dia ada faktor kelalaian petugas, misalnya tidak mencuci tangan sebelumnya, atau tidak membersihkan tempat suntikannya, atau misalnya yang tadi seharusnya deep IM ya, intramuskular dalam, tetapi dilakukan misalnya superficial sehingga terjadi pembengkakan. Nah itu sudah termasuk yang IKP yang yang dilaporkan tadi, tetapi jadi KTD ya, jadi adverse event tadi ya. Kalau itu semua sudah dilakukan masih terjadi, itu termasuk adverse reaction. Nah itu bedanya. Jadi kemudian untuk yang sekarang, kalau dulu kan ada definisi insiden itu harus pasien dalam asuhan. Nah kalau sekarang tidak ada lagi gitu. Kemudian kalau dulu pelanggaran itu ya harus dilakukan oleh petugas pemberi asuhan. Kalau dulu istilahnya PPA, profesional pemberi asuhan. Kalau sekarang tidak lagi ya, tidak harus. Artinya pasien yang jatuh di lantai ya, yang baru berjalan menuju misalnya ke koridor, menuju pendaftaran, nah itu sudah termasuk insiden keselamatan pasien. Kemudian memang tidak disengaja. Kemudian yang perlu kita lihat lagi terpapar fisiknya. Jangan fisik saja. Kalau dulu masih fisik yang dilihat. Kita lihat juga apakah terpapar psikisnya, apakah terpapar sosialnya. Dan mungkin ada lagi mungkin pendapat teman-teman yang lain terpapar apa lagi sehingga kita bisa
satukan ya pendapat bahwa untuk menentukan apa itu suatu IKP yang dilaporkan ini atau bukan, tentu beberapa kriteria ini harus dipenuhi. Oke, selanjutnya ya. Kalau Permen ke-11 saya kira saya lewatkan aja ya. Jadi ini sudah familiar kita. Jadi nah, saya cuma memperlihatkan aja bahwa dalam WHO juga ya, jadi patient safety itu ya yaitu untuk menurunkan risiko tadi ya, menurunkan kejadian cedera yang dapat dihindari. Jadi itu prinsipnya. Jadi sama. Makanya Dr. Bambang Tutuko juga sama Dr. Arjati bilang, kita kan insiden ini masalah internasional ya, jadi tidak bisa buat sendiri. Jadi apapun yang kita buat itu merujuk kepada WHO. Nah ini saya contohkan ini untuk pemahaman kita ya Bapak Ibu. Misalnya yang A, kasus A ini ya, seorang ibu menjadi pasien penyakit kronis di sebuah puskesmas, menyerahkan resep obat ya, menyerahkan resep obat di pelayanan farmasi, kemudian mendapat beberapa jenis obat, kemudian pulang. Setelah sampai di rumah, petugas farmasian pasien sudah sampai di rumah, petugas farmasian menyadari bahwa ada identitas tertukar, sehingga mereka buru-buru datang mengunjungi rumah tersebut dan menceritakan ada kesalahan identitas, obat ditukar. Nah, ini petugas menanyakan apa obat juga sudah diberikan atau belum. Jadi untuk melihat apakah sudah terpapar secara fisiknya atau belum. Nah, ini kan perlu kita tanyakan, fisiknya sudah terpapar belum ini? Kalau selama ini semuanya mengatakan bahwa ini suatu KNC karena fisiknya belum terpapar. Betul, fisiknya memang belum terpapar, tetapi apakah psikologisnya sudah terpapar gitu kan? Itu jelas psikologisnya sudah tahu, dia sudah menerima obat, sudah sampai ke rumah, jelas psikologisnya sudah terpapar. Tapi apa dia akan menjadi suatu KTD kalau dia marah-marah atau benci, dendam, sehingga misalnya kalau di kota ada yang mengatakan, wah saya nggak akan mau lagi ke puskesmas A itu. Untung katanya saya masih selamat gitu. Tetapi ada juga yang sabar saja senyum. Nah itu mungkin menjadi KTC dia, tidak cedera. Tetapi kalau yang tadi, yang marah-marah itu adalah suatu bentuk KTD gitu. Nah berbeda dengan kasus B gitu. Seorang ibu juga yang menjadi pasien kronis di sebuah puskesmas menyerahkan resep obat di pelayanan kefarmasian. Kemudian petugas melihat kejanggalan dari resep, langsung telepon DPJP ya, tanpa diketahui sama pasien dia telepon, ternyata tertukar. Jadi petugas kefarmasiannya langsung mengganti aja tanpa diketahui pasien. Nah ini betul-betul fisiknya tidak terpapar dan psikologisnya tidak terpapar karena tidak tahu. Kalau yang ini betul-betul ini KNC. Tetapi kalau pasien A ini itu karena dikasih contoh begini, dibilang ini KNC karena itu adalah pendapat lama karena tidak memperhitungkan faktor psikologisnya. Nah itu perbedaannya. Tetapi yang A ini masih banyak di dokumen-dokumen lama itu bahwa ini adalah suatu KNC, padahal itu suatu KTD atau KTC. Oke, ini satu lagi kasus ini yang saya contohkan itu fakta itu yang betul-betul terjadi ya, mungkin bentuk ceritanya yang berbeda. Nah ini seorang pasien 30 tahun ya, jadi berobat dengan keluhan batuk, menunggu di penyakit dalam biasanya ini, kok sampai lama menunggu tidak dipanggil-panggil. Setelah 1 jam menunggu dengan kesal itu pasien dan marah dia ke petugas dan bertanya di mana rekam medis saya, kok yang lain yang di belakangan saya sudah dipanggil semua, saya belum. Ternyata setelah ditelusuri pasiennya berada di poli gigi. Nah ini gimana nih, ini suatu insiden atau bukan ya? Ya ini kita kalau bertanya begini kan jelas pasien ini kan udah timbul marah ya. Tinggal seberapa marahnya, seberapa dendamnya pasien ini ke puskesmas. Kalau
kalau di daerah mungkin di pedalaman ya dia nggak bisa membenci puskesmas ya karena satu-satunya mungkin pelayanan kesehatan di sana. Tetapi kalau di kota dia bisa pindah ke tempat lain gitu. Nah, jadi ini termasuk suatu sebenarnya KTD juga gitu. Tapi kalau yang lama ya pendapat lama ini masih suatu bentuk KNC. Gitu. Satu lagi, ini juga yang belum lama terjadi. Gitu. Jadi seorang guru anggota BPJS mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa mata, minta rujukan untuk membeli kacamata. Nyata rekam medisnya sudah distempel meninggal, sehingga pasien tidak bisa menggunakan kartu BPJS-nya. Petugas rumah sakit menyarankan mengurusnya ke kantor BPJS. Pasien ke kantor BPJS di sana, petugas BPJS bilang, wah itu bukan kesalahan kami. Yang menstempel ini adalah rumah sakit yang menyatakan meninggal, sehingga diminta kembali lagi ke rumah sakit. Jadi karena merasa dipingpong, pasien ini marah. Dan akhirnya karena marah, kebetulan saya lagi ada di daerah itu, jadi saya temani ke rumah sakit, ternyata mereka juga tidak menyadari bahwa itu suatu insiden. Ini sebenarnya kan insiden psikis ya. Sebenarnya bukan hanya psikis, jadi termasuk sosialnya juga terganggu. Karena pasien ini adalah seorang guru yang mengajar, harus berapa kali datang bolak-balik sehingga meninggalkan kegiatannya gitu. Nah, ini yang tidak terlaporkan, jadi tidak tahu dan merugikan gitu. Nah, inilah yang membuat kita saya untuk menyarankan kembali kepada siapa kemarin waktu acara Hari Kesehatan Dunia, Keselamatan Pasien Dunia itu, untuk bagaimana membuat Permenkes yang baru itu, karena mereka sedang menggodok ya, untuk menjelaskan kembali, jadi apa itu insiden. Nah, ini saya sedikit aja, ini karena waktunya juga, jadi KPCS ya, yang saat ini sekarang diinikan lagi, diangkat lagi, jadi S-nya itu apa, itu singkatan dari serius, jadi KPC yang betul-betul dilaporkan, yang betul-betul potensial dan membahayakan. Oke, saya kira ini di draft instrumen standar akreditasi ya di poin 5.4.4.1 inilah sebenarnya yang diminta di dalam pelaporan insiden ya. Nah, yang satunya itu yang elemen 1 itu pelaporan insiden, jadi disertai analisis, investigasi dan tindak lanjutnya. Kalau yang keduanya pelaporan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien, sama harus dianalisis dan tindak lanjut. Saya kira cukup saya begitu saja. Ini moderator, kita lanjutkan dengan diskusi dan komentar dari teman-teman. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Marwan. Karena coba malam Pak nggak apa-apa, makan aja terus ya. Bapak Ibu yang lain, nah, ini bocor terus ini dikeluarkan sajalah kalau tidak mengerti ini. Nah, sekarang aja Kak makan. Oke. Moderator ya silakan. Moderatornya masih di mute. Moderatornya tolong di-unmute dulu. Ya, terima kasih. Maaf Pak. Ya. Baik. Terima kasih saya ulangi kepada Dr. Sony dan Dr. Marwan. Materinya luar biasa. Kesempatan berikut ini kita berdiskusi, saling sharing. Maka menurut saya yang pertama saya berikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada tambahan atau apa yang perlu terkait dengan dua materi tadi. Yang pertama ini yang angkat tangan di tempat saya ini Pak Wawan ya, Pak Wawan. Iya. Ya. Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Siap. Ini loh Pak ini. Cocok. Jadi kita bawa. Ya, monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.
Untuk Pak Dr. Tony dan Dr. Mapan, kebetulan saya di bagian tim Komite Mutu Keselamatan Pasien, memang betul bahwa ada beberapa hal insiden yang mungkin saja dalam standar tidak ada, tetapi dalam pelaksanaannya kita akan menemukan. Tadi Dr. Marwan ada dalam WHO itu dengan psikis ya. Kami sering menemukan bagaimana reaksi pasien dengan kondisi dia lama menunggu, tapi tidak pernah dilaporkan. Kalau tiap minggu dia terjadi itu, kami selalu mengadakan FMEA. Jadi dikaji apakah ini petugasnya yang salah, apakah memang misalnya pasiennya tidak mendaftar tapi langsung datang. Kalau insiden ini berulang-ulang, maka kami lakukan adalah dengan FMA. Dan dibuat tim investigasi khusus, itu yang pertama. Yang keduanya betul, Dr. Tony, mohon izin, betul bahwa kita ada KPC, ada KTD, ada Sentinel, itu pelaporannya berbeda. Ya. Betul tadi, ada internal, ada eksternal. Kalau pelaporannya 2 kali 24 jam, kita perlu pelaporannya internal. Nah, yang satu lagi untuk Dr. Marwan, saya setuju bagaimana kita menggali meskipun belum masuk ke dalam standar akreditasi, gangguan psikis ini sangat penting di dalam kita. Memang tidak perlu didapatkan, tapi ke depannya kita perlu dimasukkan itu. Contoh misalnya, statusnya dia terkirim ke poli lain. Dia menunggu 2 jam, 3 jam. Cukup hanya minta maaf saja. Nah, tim investigasi perlu mengkaji lebih dalam lagi terhadap petugas itu. Sehingga nanti kita ada sesuatu yang perlu dilakukan, apakah dengan mutasi petugasnya, karena lalai dan sebagainya. Memang kita tidak boleh framing ya, sama sekali. Sehingga kami menggunakan ada tim investigasi keselamatan pasien sebanyak 3 orang. Kebetulan kami kemarin ada di Cicendo, kami bikin itu, dan masing-masing punya peranan dan masing-masing. Itu mungkin Pak, sebentar yang dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Nah, ini ada 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama terkait dengan lama pasien menunggu. Ini kalau berdasarkan yang disampaikan oleh Dr. Marwan, maka itu masuk dalam insiden psikis ini, mohon nanti ya. Kemudian yang kedua buat Dr. Sony terkait dengan pelaporan internal dan pelaporan eksternal, itu yang saya garis bawahi dari Pak Wawan. Silakan barangkali Dr. Sony lebih dahulu. Ada respon Dr. Sony? Baik Pak Ahmad, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya mengacu tadi pertanyaan tadi itu terkait dengan pelaporan ke komite itu. Yang pertama kita mengacu pada pedoman tentunya dari Kemenkes, ya Pak Wawan. Pedoman itu sebagaimana kemarin juga disampaikan di forum World Patient Safety, yang kita ajukan adalah kalau memang itu Sentinel atau KTT grade kuning dan merah. Kalau tidak termasuk itu Pak, mungkin kita tidak laporkan ya ke kementerian Pak. Itu hanya untuk internal. Iya. Itu sih Pak kalau dari saya untuk yang ke kementeriannya Pak. Kalau untuk psikologis, sekali lagi saya berpegang pada patokan ya Pak, apakah itu suatu hal yang dapat dicegah? Karena insiden itu sifatnya adalah preventable Pak, dapat dicegah. Jadi saya juga sangat hati-hati Pak di suatu instansi menyatakan itu insiden, apalagi berdampak pada non fisik Pak nantinya. Dan untuk ke belakangnya kita tidak bisa kita juga harus bedakan apa itu komplain dan insiden, karena di dalam manajemen komplain pun itu hampir mirip Pak dengan insiden. Gradingnya juga ada merah, kuning, hijau ya Pak. Mungkin Bapak Wawan juga tahu. Nah, kalau misalnya itu kita harus bedakan dulu Pak, mana komplain, mana insiden. Komplain bisa mengandung insiden, tetapi tidak semua komplain itu adalah insiden. Mungkin ini yang ingin saya tekankan Pak. Jadi unsur objektifnya dan assessment dari segi keperawatan atau medis itu mungkin harus ditegakkan dulu Pak untuk bisa menyatakan bahwa ini suatu insiden gitu Pak. Betul. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Sony.
Jadi kalau menurut Dr. Tony ada dua hal yang cukup berbeda antara komplain dan insiden. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita merunut juga di beberapa literatur, kalau di kebijakan-kebijakan yang terakhir ini yang kita pakai PMK 11 2017 juga dia lebih kepada 4 hal itu ya, mulai dari KPC, kemudian KNC, KTD, KTT dan KTC dan KTD ya. Jadi untuk terkait dengan psikis hampir tidak tersebut, tetapi itu menjadi komplain. Kalau di tempat kami memang ada unit yang membahas tentang komplain dan salah satu indikator yang kita nilai di. Ya, betul. Mungkin tambahan Pak Ahmad. Baik, Ya, saya maaf. ya. Ya, Mungkin Pak tambahan Pak Ahmawan, saya tidak Ya, memungkiri bahwa itu suatu dampak psikis ya Pak. Karena di materi yang saya berikan itu pun secara internasional dan yang kita jadikan acuan pun di berbagai instansi di Indonesia itu selalu ke CDC, WHO atau GCI. Ya. Nah, dampak psikis itu pasti ada. Hampir semua komit pasti dampak psikis. Cuman di sini perlu digarisbawahi berdasarkan literatur yang saya baca dari 3 kombinasi itu, satu hal yang penting adalah asesmen secara medisnya. Apakah betul yang bersangkutan mengalami ansietas atau hanya reaksi kekecewaan? Nah, ini yang kadang kita masih tumpang tindih. Seringkali yang kita dapat itu ada reaksi kekecewaan saja. Misalnya saya lama menunggu dokter di puskesmas, itu kekecewaan, bukan dan sehingga dia marah. Dan ambang batas marah kan setiap orang berbeda-beda. Mungkin itu ya Pak Wawan, kalau dari saya lebih hati-hati sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sony. Oke. Sebelum ke Pak Marwan lagi, ke Pak Wawan lagi, Dr. Marwan ada respon terkait dengan yang disampaikan tadi? Ya, terima kasih Pak. Ya, betul ya. Jadi kan ini kan urusan baru ya. Kalau di pelaporan itu tadi ya yang dipajang sama Dr. Sony tadi kan tahun 2015. Sedangkan dari WHO sendiri katakan sampai tahun 2016 itu tidak ada, memang tidak memasukkan insiden psikologis itu, insiden psikis. Tadi kan jelas-jelas dimuat ya yang saya katakan tadi itu dari WHO semua bahwa insiden itu bisa berdampak fisik, psikis dan sosial. Dan itu sudah ada contohnya ya. Jadi yang pembagian klasifikasi itu kan cuma klasifikasi dampak dan sudah dicontohkan di sampingnya bagaimana yang marah misalnya itu kan termasuk insiden sudah mild gitu ya, termasuk itu ada contohnya. Jadi perlu kita baca lebih detail lagi ya dari masalah itu. Jadi itu suatu insiden yang baru dimasukkan ya pada tahun 2018. Jadi tidak akan ditemui memang pada referensi yang sebelum itu. Kemungkinan ya belum ada ditemukan. Karena itu aja baru dikemukakan tahun 2018. Makanya saat itu saya nggak tahu ya di rumah sakit berbeda tidak dengan fisisi. Karena yang di-share itu ya, yang dari WHO itu adalah klasifikasi insiden untuk primary care. Bukan untuk hospital. Saya nggak tahu kalau hospital karena saya bekerja kita sebagai surveyor akreditasi FKTP ya. Jadi saya tidak tahu apakah itu sama kayak begitu, tapi itu patokannya primary care. Jadi untuk di ini dan itu bukan saya ngarang-ngarang gitu ya. Itu semua ada ininya. Jadi ada tabelnya, ada contohnya, semua yang dicontohkan itu ya. Jadi masalah insiden. Kalau masalah antara keluhan dan itu, nah itu memang harus betul-betul kita pahami ya, karena itu kan suatu yang subjektif ya. Tapi kan kelihatan, misalnya orang udah misalnya sekian lama nggak dipanggil dia marah-marah, nah itu kalau di sana udah masuk itu ya, itu masuk itu. Jadi setiap keluhan, karena itu kan tadi kan pengalaman juga dibilang ya, pengalaman tidak menyenangkan sebenarnya dalam 2015 juga sudah dibilang ya itu suatu bentuk insiden. Nah kemudian ya tentang diakreditasi ini untuk ke Pak Wawan ya, sebenarnya kan itu sudah dimasukkan. Kan itu saya tanyakan di dalam waktu seminar keselamatan pasien dunia itu. Apa jawaban itu? Sebenarnya itu sudah ada. Artinya fisik itu dia katanya alasannya fisik itu sudah termasuk, mental, sosial itu semuanya di situ. Padahal berbeda sebenarnya.
Karena kalau dilihat tahun 2005 itu 2015 itu lebih jelas dalam situ. Tapi di Permen ke-11 memang menjadi kabur, sehingga akibat kekaburan ini definisinya sehingga jadi selalu jadi perdebatan. Saya kira itu aja Pak, itu moderator, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Dr. Marwan. Nah, ini saya mencatat ada satu hal ini yang menarik ini Bapak Ibu. Pertanyaan tadi Dr. Marwan, apakah berbeda insiden keselamatan pasien untuk primary care sama hospital? Ini menjadi pertanyaan yang menarik ya pada diskusi kita malam hari ini, benar. Karena dari dua pemaparan ini saja kita sama-sama memaklumi bahwa ada yang menyebut sampai ke psikis dan sosial, kemudian ada yang tidak. Nah, barangkali dengan keterbatasan kita ini, atau ada, saya mohon satu lagi dari kita yang hadir ini bisa memberikan pandangan terkait dengan perbedaan ini, apakah berbeda antara IKP antara primary care sama hospital, atau sama gitu ya. Satu saja komentar dari siapa yang bisa, ayo. Sebelum saya bacakan ini banyak pertanyaan di kolom chat nih. Izin jawab mungkin. Iya, monggo Ibu Cuti Dawani ya, silakan Bu. Iya, kalau perbandingan antara IKP di puskesmas dan KTP dan rumah sakit, definisi dan lain-lain mengacu pada PMK yang sama, itu sama setahu saya sih. Tidak ada bedanya. Ya, cuman mungkin masalah di sana lebih complicated gitu, bukan misalnya SOP-nya, ada clinical pathway dan lain-lain, tapi definisinya tetap mengacu pada sama sih. Ya, itu aja barangkali bisa saya tambah. Terima kasih. Baik, ya. Saya kira demikian ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa sampai dengan yang terakhir ini, regulasi yang kita gunakan itu di PMK 11 2017 terkait tentang keselamatan pasien. Dan itu dia tidak membedakan antara primary care sama rumah sakit. Nah, baik. Bapak Ibu, saya akan bacakan. Sebentar saya komentari sebentar Pak ya. Oh ya Pak Marwan, silakan. Ya. Maksud saya tadi ya, jadi yang diberikan itu kan judulnya itu kan yang dari WHO itu adalah klasifikasi yang baru untuk primary care. Makanya saya nggak tahu kalau untuk rumah sakit itu apakah berbeda atau tidak, karena judul yang dikasihkan begitulah adanya gitu. Bukan untuk hospital, jadi saya nggak tahu karena ininya ya berbeda apa enggak. Mungkin orang rumah sakit yang bisa menjawab. Kalau rujukan memang begitu. Tetapi sebagai perlu diketahui ya, misalnya dalam rujukan Permen ke-11 itu, kalau ngelihat beberapa ininya, memang itu lebih cenderung ke rumah sakit. Itu diakui sama narasumber sendiri, para suhu ya. Memang itu asalnya kan dari pelaporan untuk rumah sakit. Cuma tahun 2017 itu untuk dijadikan juga FKTP sehingga baru memulai membuat laporan. Tetapi itu sebenarnya intinya untuk rumah sakit. Sehingga kalau kita lihat SKP itu contoh-contohnya misalnya bedah, itu ada narasumber yang mengatakan sebenarnya tidak ada bedah di puskesmas. Karena itu yang dimasukkan itu adalah bedah mayor gitu, bukan bedah minor seperti luka, itu nggak masuk gitu. Sebenarnya begitu, ada yang menyatakan begitu, tetapi di dalam saya lihat dalam FKTP ini, jadi pedomannya itu diderap ya, standarnya itu ada dimasukkan, tapi kebanyakan itu memang sebenarnya lebih cocoknya di rumah sakit. Itu aja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Marwan ya. Ya, kita menyimpan penasaran kita dulu ya terkait dengan ini ya. Saya bacakan dulu banyak pertanyaan masuk lewat kolom chat. Ini dari Ibu Andi Patrusi, maaf Ibu atau Bapak ya. Ini misalnya terjadi kelalaian petugas dalam mengganti cairan. Awalnya tekanan darah normal. Setelah cairan NaCl dipasang, tekanan darah naik. Harusnya kan RL, tapi petugas pasangnya NaCl. Yang berhak melaporkan kejadian ini ke mutu siapa? Apakah petugas yang melihat itu atau yang bersangkutan? Tapi tidak mungkin yang bersangkutan yang melapor, pasti akan dikenakan sanksi ya. Ini kasusnya menarik nih Pak. Nah, pertanyaannya ini pertama, apakah penggantian cairan dari RL ke NaCl itu apakah insiden? Kemudian yang kedua, kalau insiden siapa yang melapor? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Nah, silakan ini Dr. Sony dulu atau ke Dr. Sony dulu barangkali ini, baru ke teman-teman yang lain juga. Silakan Dok. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Andi. Kalau saya lihat Pak, ini tidak ada hubungannya ya Pak
antara penggantian cairan dengan antara NaCl dan RL. Prinsip dari insiden kembali saya tekankan pada dasarnya adalah hal yang dapat dicegah. Nah, kita untuk untuk menjadikan suatu insiden pada kasus yang disampaikan Pak Andi Patrusi ini, kembali lagi kita harus melakukan investigasi. Apakah ada korelasi dengan pemasangan NaCl, tensi itu menjadi naik? Karena kita tahu sendiri bahwa tensi setiap menit pun berubah. Bahkan dengan RL pun, tensi pun bisa berubah dari menit ke menit, seperti itu. Jadi menurut saya kalau hanya berdasarkan case yang ditampilkan ini, kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini insiden atau tidak. Seperti itu Pak, kecuali ada penjelasannya misalnya pasien mengalami edema paru sehingga menimbulkan sesak nafas, peningkatan TTV, akibat dari pemberian natrium yang menyebabkan hipernatremi. Nah, itu bisa terjadi insiden, Pak. Tapi kalau semuanya masih dalam batas normal, tentunya kita tidak bisa sebut ini insiden. Kalau dari saya sebagai klinisi dan juga yang di komite mutu ataupun di akreditasi pun seperti itu ya Pak. Jadi kita harus lihat dulu Pak asal-muasalnya. Dan mungkin saya ingin tambahkan satu presentasi Pak, izin untuk share screen Pak, untuk mungkin kita ketahui bersama bahwa di sini kembali lagi saya tekankan pada definisi dasar. Ini kita ambil dari Global Patient Safety Action Plan di 2021 dan 2030 sampai 2030, di mana ini oleh Dr. Nicolo Minta sudah di-announcement-kan kepada setiap fasilitas kesehatan. Di sini kita bisa lihat definisi insiden kembali adalah deviasi. Jadi any deviation from usual medical care that causes an injury to patient or poses a risk of harm. Jadi suatu penyimpangan dari pelayanan medis yang memang dapat menyebabkan cedera pada pasien atau resiko suatu cedera. Di sini termasuk error dari petugasnya ataupun KTD yang sebetulnya dapat dicegah. Sekali lagi ada kata-kata preventable-nya dan termasuk hazard. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Dr. Sony. Ini ada lagi pertanyaan tadi nih. Siapa yang akan melapor ini kalau itu masuk insiden? Apakah temannya yang melihat atau si pelaku yang sendiri gitu? Nah, Dr. Marwan bisa berespon terkait ini. Ya, terima kasih. Ya kalau dari prinsip ya bisa yang bersangkutan atau orang yang menemukan pertama kali, prinsipnya begitu. Jadi siapa yang tahu lebih dulu pertama kali? Itulah mungkin bukan ke tim mutu ya, ke atasan. Kalau tim mutu kan mungkin waktunya tertentu ya, jadi ke atasan langsung. Nanti dari atasan langsung yang berbicara ke apa istilahnya kalau ketuanya ya apakah di poli atau apa itu di sana ada atasan langsung, baru melapor ke tim keselamatan pasien gitu. Itu aja sih. Sebenarnya dari tadi ada slide-nya yang dari Dr. Sony yang ada gambar orang itu prosesnya. Yang penting saat mengetahui kita harus cepat-cepat ambil tindakan gitu, tindakan perbaikan. Jadi bukan urusan lapor dulu. Misalnya tadi ada kesalahan penggantian gitu ya, kesalahan penggantian cepat-cepat ganti kembali gitu. Kalau untuk menentukan dampaknya apa, itu kan udah pasti ya ada kelalaian petugas. Tapi dampaknya apa memang seperti Dr. Sony bilang, kita belum tahu apakah memang tensinya turun atau karena faktor lain. Karena kalau insiden kan bukan karena faktor penyakitnya gitu. Jadi apa terlalu superficial itu pertanyaannya tanpa lebih dalam menggali gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak, ya. Yang menarik dari pertanyaannya tadi adalah kalau misalnya yang bersangkutan melapor itu pasti akan dikenai sanksi ya. Ini satu budaya dalam IKP yang menarik adalah tidak boleh ada kambing hitam, tidak boleh ada yang disalahkan itu. Jadi malah ini harus dilaporkan. Siapa yang melihat atau siapa yang melakukannya wajib melaporkannya. Budaya menyalahkan ini yang sangat dilarang dalam IKP ya. Saya kira demikian ya Dr. Marwan ya. Ya. Saya tambahkan dikit, Pak. Siapa yang ngomong pasti itu? Kok sepertinya kita mendahului pasti dilaporkan. Nah, itu kita nggak bisa udah prasangka negatif juga. Mungkin atasannya sudah tahu, tidak blaming culture itu sudah dihindari gitu. Jadi jangan ngomong pasti sudah
salahkan. Itu akhirnya membuat ketakutan untuk melapor. Terima kasih, Pak. Ya, jadi budaya mutu di Vaskes itu memang harus digalakkan ya untuk semua Vaskes ya, budaya mutu. Jadi no blaming ya. Semua petugas wajib melaporkan, baik yang melihat atau melakukan. Laporan pertama adalah kepada atasannya, entah kepala ruangan atau ketua tim pada saat itu. Nah, ditulis Bukan dalam budaya mutu, budaya keselamatan pasien. Maaf, budaya keselamatan pasien. Ya. Terima kasih koreksinya. Oke. Saya lanjut lagi ya ke kolom chat ya. Ini ada pertanyaan lagi dari ini tadi Pak Andi Patrusi, ini masih lanjutannya nih. Bagaimana kalau IKP tidak terlapor dan tidak terdokumentasi karena memang tidak ada IKP yang terjadi? Jadi bagaimana pemberian nilai di elemen penilaian tersebut? Nah, ini kayaknya nanti laporan eksternal ini, Pak. Dr. Sony, laporannya ini. Iya. Baik Pak, kemarin saya barusan ikut dari Kemenkes ya Pak terkait dengan pasien safety di salah satu forum resmi nasional. Di situ memang Kemenkes masih memberikan toleransi. Jika tidak ada pelaporan ke Kemenkes kita sebutkan sebagai nihil, tapi tetap mengisi pada website yang disediakan. Namun secara internal kita perlu melihat lagi apakah memang tidak ada ataukah under report karena ketakutan ataukah tidak tahu bahwa ini insiden atau bukan insiden, seperti itu Pak. Jadi ada dua sisi ya Pak, saya lihatnya dari sisi eksternal dan dari sisi internal kita Pak. Kalau untuk penilaiannya itu tentunya kita menunggu resmi ya Pak dari kementerian instrumennya sejauh mana definisi dari maksud dan tujuan pada PMKP tersebut. Karena nanti kan kita surveyor pasti akan melihat daripada maksud dan tujuan dari setiap elemen penilaian yang ada. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita perlu ketahui bahwa untuk laporan, itu saya ulangi aja dari yang disampaikan Dr. Sony tadi, ada laporan internal dan ada laporan eksternal ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Nah, itu ada dua hal yang kita laporkan. Ada KTD dan Sentinel. Nah, kalau memang tidak ada, ya tetap kita lapor nihil gitu. Sementara kalau internal kan pasti banyak gitu. Kepada tim mutunya atau ketua mutunya, ketua komite mutunya yang ada di Vaskes masing-masing. Oke, sebelum saya lanjut kepada kolom chat, ini Dokter Gigi Istiqomah. Ini mudah-mudahan ini ada pencerahan juga buat kita yang lain ini. Silakan Dok. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menyampaikan tanggapan terkait pertanyaan pembahasan sebelumnya bahwa paparan psikis dan sosial tadi bisa dikategorikan insiden atau tidak. Saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Bu Ida tadi bahwa memang betul di puskesmas itu karena mungkin secara klinis kompleksitasnya tidak serumit di rumah sakit sehingga mungkin IKP yang berbau klinis itu jarang kami temui. Namun memang betul sekali seperti yang disampaikan Dr. Marwan tadi bahwa IKP yang itu merupakan paparan-paparan sosial dan psikis itu justru sering terjadi di FKTP. Gitu. Sehingga mungkin di sini bagi kita lembaga akreditasi ini mungkin perlu satu titik temu kesepakatan bersama terkait penentuan IKP ini secara internal sehingga mewujudkan suatu penilaian yang objektivitas dari lembaga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin dokter dan mohon koreksi untuk Dr. Sony dan Dr. Marwan mungkin jadi bagi kami calon surveyor ini untuk membuat atau mengambil acuan terhadap keselamatan pasien ini dari regulasi yang sudah ada yaitu PMK 11 2017 tadi atau boleh dari berbagai sumber yang itu dikeluarkan oleh badan-badan selain dari pemerintah kita sendiri seperti tadi dari WHO atau mungkin tadi yang disampaikan Dr. Sony itu jika memang demikian berarti ini sangat luas sekali bagi kita. Jadi kalau sewaktu-waktu muncul
perkembangan ilmu baru, berarti itulah yang menjadi acuan kita. Apakah seperti itu untuk, maksud saya, apakah untuk acuan kita dalam menilai keselamatan pasien di puskesmas itu memang boleh sampai di luar yang regulasi resmi. Itu aja. Matur nuwun. Iya, terima kasih Dokter Gigi Istiqomah. Ini menarik ya, menarik dari Dokter Gigi Istiqomah terkait dengan ada satu titik temu buat menentukan di lembaga ini terkait dengan IKP, karena ada pemikiran yang cukup berbeda dalam perkembangan tadi. Bapak Ibu, kalau setahu saya itu mungkin pedoman atau standar akreditasi PKLU atau KTP ini mungkin, mohon maaf apa kalau saya salah, belum ada ya PMK-nya ya. Kalau rumah sakit saya tahu sudah. Barangkali kalau memang sudah ada definisi-definisinya juga mungkin sudah ditetapkan di sana. Tetapi ini juga menjadi catatan kepada manajemen di LPAPKP juga, ini usulan dari Dokter Istiqomah tadi juga bisa dipertimbangkan. Jika nanti belum ada titik temu terkait dengan definisi misalnya IKP ini, ya mungkin bisa dibuatkan definisi operasional yang baku sehingga bisa dipakai untuk semua surveyor atau pendamping nanti. Ini aja catatannya. Kemudian yang berikut terkait dengan literatur yang kita gunakan, ya memang ilmu itu sangat cepat berkembang, teknologi sangat cepat berkembang, maka kita akan tetap menyesuaikan dengan tidak meninggalkan apa yang seharusnya kita lakukan. Gitu. Saya kira itu ya komentar dari Dr. Istiqomah yang bisa saya simpulkan. Bapak Ibu, saya lanjut lagi ya ke ini. Sebentar Pak, saya tambahkan sedikit ya masalah referensi ya. Begini ya, referensi Permen ke-11 itu kata dokter ini Ketua KNKP ya, Dokter Bambang, bahwa itu memang akan diganti, tapi dalam proses mungkin 2-3 bulan lagi katanya selesai. Kemudian kalau katanya membingungkan, karena ini saya sama Dokter Hamdani ini kemarin kita diskusi lewat Zoom ya kepada Dokter Bambang. Kalau ada hal-hal yang meragukan, kita merujuk ke WHO karena kita tidak boleh berbeda, mengambil sendiri membuat sendiri dari WHO. Termasuk yang saya sampaikan tadi pun itu dari WHO. Jadi bukan yang ngarang-ngarang, tetapi ya, karena itu bahasa Inggris, kadang-kadang ya teman-teman nggak peduli, padahal itu sudah di-share 2018 gitu. Saya teleponi beberapa teman ya, karena ini laptop saya kebetulan bermasalah, nggak bisa dibuka. Saya tanya, punya nggak nih referensi yang dikirim Dokter Taufik sama Pak Cahyono itu? Ternyata dari beberapa itu cuman Dokter ini John aja yang menyimpan gitu, cuma satu gitu. Tapi kalau dibawa ke diskusi memang terjadi perdebatan terus, ini menandakan bahwa ini belum disosialisasikan gitu. Inilah yang saya minta kepada Dokter Bambang Tutuko untuk disosialisasikan. Sebenarnya dulu sudah pernah ya ke direktur sebelumnya, ke Ibu Hanum, saya minta untuk mensosialisasikan masalah ini. Karena yang berhak mensosialisasikan tentu mereka, bukan saya, Pak. Ini kan yang di-share juga, ini yang nge-share-nya kan Dokter Taufik sama Pak Cahyono gitu. Tapi Ibu Hanum dulu sudah setuju, sayangnya sebelum terlaksana dia udah dipindahkan. Gitu aja kira-kira Pak. Sampai sekarang belum ada. Ya. Itulah nikmatnya kita hidup di Indonesia, Pak Dr. Marwan. Ya. Pak Marwan sama moderator. Nah ini Pak Jonathan. Ya. Iya. Memang. Silakan Pak Jon, silakan. Maaf, saya ikut nimbrung nggak apa-apa kan? Iyalah. Malah akan menambah pengetahuan kita, Dok. Gini, memang kita dulu pernah sudah dapat itu dan memang ada yang. Jadi Pak Marwan ini memang teman saya ini yang memang paling sering membicarakan hal ini. Nah, cuma kemarin waktu World Safety Day itu, nanti WHO itu memang sudah mulai muncul. Tapi kita, kalau menurut saya sih, kita tunggu aja deh yang Pak Bambang Tutuko bilangin mau diubah PMKP-nya itu, PMK nomor 11 tahun 2017. Tapi untuk saat ini ya kita sebaiknya kita ikutin saja dulu apa yang sudah ada. Nanti pada saat mungkin nggak lama lagi ada PMK baru ini mungkin udah diubah juga, kita nggak tahu juga.
Jadi diskusi ini mungkin akan lebih bagus lagi kalau nanti sudah ada keluar, sehingga kita sama-sama sebagai surveyor di FKTP juga bisa mengikutinya dan mempelajarinya dengan baik dan menjalankannya. Tapi untuk sementara, karena kemarin juga baru mulai muncul yang lagi ramai dibicarakan waktu WHO itu, ya silakan, itu dalam proses juga dari kementerian pastinya untuk bisa mengubah itu. Itu aja pendapat saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa. Setuju Pak John. Oke, iya. Setuju Pak John. Jadi kita Terima ikut kasih. aja dulu Ya. ada. Terima kasih, Dr. John. Oke, makasih ya. Saya setuju sekali ya. Jadi kita lanjut ya ke kolom chat, ini banyak juga pertanyaan yang masuk. Ini dari Pak Benasok ya, ini tanya ya Dr. Marwan, apakah untuk semua insiden ini ada format baku yang berlaku universal untuk fasilitas kesehatan dan sudah ada penjelasannya, case-nya apa saja? Manakah yang masuk mild, moderat, severe? Nah, itu aja sih. Terima kasih Dr. Marwan. Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu sebenarnya sudah ada itu Pak. Itu kan, nah itu yang saya bilang tadi, itu sudah dibagikan, di-share ke kita itu tahun 2018 Pak. Makanya saya tanyakan kemarin, kita kan baru minggu lalu nih bicara sama Pak Bambang nih, Ketua KNKP. Memang kalau kita mau menunggu dari Permenkes, tidak hanya masalah keselamatan pasien ya, juga seperti yang diskusi kita sebelumnya masalah CPR, itu Permenkes 47 juga ketinggalan, sedangkan di sana dinyatakan kita harus mengikuti ini yang terbaru. Jadi bukan mengikuti apa yang Permenkes lama gitu. Makanya dulu saya bilang ini kan sudah lama diinikan, kenapa kita tidak ini? Sebenarnya harus kembali kita ke rujukan WHO karena mereka akan menyesuaikan semuanya dengan WHO, nggak boleh di luar itu Pak. Jadi ini pernyataan Dr. Bambang nih, itu saksinya itu Dr. Hamdani kita inikan. Jadi walaupun misalnya belum ada, entah kapan, entah ada atau tidak, tapi kita seharusnya begitu. Nah ini kewajiban dari orang Kemenkes yang mensosialisasi, bukan saya gitu. Kalau saya kan cuma siapa gitu, nggak punya hak gitu untuk mensosialisasikan gitu. Makanya dulu Ibu Hanum udah setuju gitu, tapi nggak jadi gitu. Akhirnya kan mengambang lagi. Mungkin ya sebagian entah nggak tahu saya peduli apa enggak tentang ini, tapi itu dari WHO loh, bukan dari saya itu. Saya cuma menyambung aja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk ini saya kira jawabannya sudah tadi ya. Tunggu perubahan PMK untuk sementara ini ya Pak. Sudah ya sementara kita lihat. Tapi saya setuju dengan Pak Marwan. Kita sudah mesti juga menyiapkan diri untuk perubahan-perubahan yang akan terjadi. Cuma kita kan tidak bisa melangkah lebih jauh kalau kita sendiri ini Kemenkesnya juga belum bisa bikin apa-apa ini. Kalau kita mau lihat ya, PMK untuk perubahan yang 46 dulu puskesmas saja belum muncul-muncul sampai saat ini. Itu aja kira-kira. Banyak kerja kali mereka. Sabar. Sabar betul Pak Parman, sabar aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Johan. Pak Parman barangkali ada komentar Pak Suparman Supriyadi. Ya, sudah cukup menyimak aja saya. Oke, baik, terima kasih. Ini saya lanjut lagi ke kolom chat ya. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik ini Pak. Ini saudara saya dari NTT ini. Nah, ini contoh lain dok. Seorang pasien 90 tahun datang ke poli penyakit dalam untuk diperiksa dan meminta dirujuk ke Kupang, ini ibu kota provinsi di NTT ini. Nah, menunggu 1 jam baru dilayani, tapi dokternya tidak mau memberikan rujukan karena pasiennya masih bisa ditangani di rumah sakit tersebut. Sedangkan pasiennya tetap menghendaki untuk meminta rujukan tersebut. Nah, ini kasus yang ditemukan nih Pak. Dokter Sony mungkin bisa berikan ini komentar terkait dengan hal ini. Maaf tadi ada terputus, ini pertanyaan yang terkait yang mana ya Pak Ahmad? Baik. Ini contoh lain dok, ini seorang pasien 90 tahun datang ke poli penyakit dalam untuk dan meminta dirujuk ke Kupang, kota provinsi. Menunggu 1 jam baru dilayani.
tapi dokternya tidak mau memberikan rujukan karena pasiennya masih bisa ditangani di rumah sakit tersebut. Sedangkan pasiennya tetap menghendaki untuk minta rujukan tersebut. Nah, ini apa masuk insiden apa tidak ini kalau saya membaca pertanyaan ini, Dok? Kalau ya baik Pak, terima kasih. Kalau dari saya Pak, melihat dari kronologis yang diceritakan ini bukan insiden ya Pak. Karena ini mekanisme pelayanan di lapangan, khususnya pasti berkaitan dengan salah satu fasilitas jaminan kesehatan Pak, seperti itu. Kalau mau dikaitkan dengan insiden, tentu kita akan lihat dampaknya Pak. Dampaknya apa? Sekali lagi, secara objektif ya Pak, dan berdasarkan asesmen medis. Kalau pasien itu tidak mendapatkan dampak apapun, ya tentunya kita tidak bisa kategori insiden, Pak. Tapi kalau akibat dari rujukan ini pasiennya mengalami tiba-tiba kejang-kejang atau serangan jantung di poliklinik, atau ininya ya kita bisa lihat lagi lebih lanjut investigasinya, ini bisa kategori insiden Pak nantinya seperti itu. Itu sih Pak untuk dari saya. Baik, terima kasih ya. Saya lanjut lagi ya. Ini dari Dokter Desna. Ini tanyanya ke Dokter Marwan ini. Pasien hendak berobat ke puskesmas dan keluhan sakit kepala. Bagaimana bila pasien mengalami kecelakaan, jatuh dari sepeda motor saat dalam perjalanan ke puskesmas? Apakah ini dilaporkan sebagai IKP, Dok? Sebentar Pak, diulang Pak, putus-putus. Ya. Ini pasien hendak ke puskesmas. Ya. Dengan keluhan sakit kepala. Bagaimana bila pasien mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor saat perjalanan ke puskesmas? Apakah itu dilaporkan sebagai IKP? IKP itu, terima kasih Pak, sudah ya. Saya agak putus-putus ya. Ya, IKP itu kan di fasilitas kesehatan kejadiannya Pak. Jadi kalau di luar itu tidak sebagai IKP Pak. Jadi kan kejadian pasien itu. Cuma yang perlu didefinisikan, yang kadang-kadang ada perbedaan itu yang namanya fasilitas kesehatan itu mulai dari mana gitu. Ada yang mendefinisikan itu mulai dari dia masuk pintu halaman itu udah masuk fasilitas kesehatan. Kalau dia jatuh di situ udah termasuk IKP. Tetapi ada yang belum kesepakatan. Jadi ini ada sedikit memang perbedaan. Tapi kalau melihat insiden kecelakaan kerja definisinya, kalau kecelakaan kerja itu semenjak dia menapakkan kakinya di lingkungan pekerjaannya, tempat kerjanya, itu termasuk sudah kecelakaan ini kerja kalau itu ya. Tapi kalau ini kan pasiennya di luar, ya itu bukan termasuk IKP itu. Oke, itu aja Pak. Makasih. Oke, terima kasih ya. Ini juga Pak Marwan. Kayaknya ada yang masuk nih. Kalau di Posyandu gimana Pak? Ya, Posyandu itu kan lingkungan kerja. Kalau di Posyandu, ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Ati. Kayaknya ada yang ini ya masuk ya. Ada bocor nih kayaknya. Bocor ya. Ya. Tolong Pak Salim, Dokter Salim. Ya. Pak Marwan, saya bisa, ini bisa berpendapat. Pak Ahmad, saya bisa bertanya sedikit ke Pak Marwan. Iya, silakan Ibu Kamaria, silakan. Iya. Masih pertanyaan seperti tadi, misalnya ibu hamil, kita bersama tenaga kesehatan mau dirujuk dari pulau ke rumah sakit. Kemudian karena di dalam penyeberangan itu melewati pelabuhan dan sebagainya atau motornya kecil dan misalnya dia jatuh di pelabuhan atau di pantai penyeberangan, apakah dia tidak termasuk insiden? Padahal dia dirujuk oleh dokter puskesmas ke pelayanan yang lebih lanjut, misalnya untuk USG. Memang dia tidak di fasilitas kesehatan, tetapi dia dalam perjalanan yang dalam pengawasan tenaga kesehatan. Itu bagaimana, Dok? Ya, ya betul ya. Ya, langsung aja saya jawab ya Pak. Ini banyak suara ini jadi agak kurang dengar saya jadi.
prinsipnya Bu, kita melaporkan insiden itu adalah untuk menganalisa di mana sih kelalaian kita gitu. Karena kelalaian ini yang akan dibahas, didiskusikan untuk dicarikan solusinya supaya tidak terjadi lagi kelalaian itu. Kalau dia sudah melakukan segala sesuatunya yang dengan sesuai standarnya, misalnya kalau ini kan proses rujukan ini, terjadi sesuatu bukan karena kelalaian petugas ya nggak bisa dibilang suatu insiden keselamatan pasien, karena di mananya yang harus diperbaiki Bu. Karena kan utama untuk perbaikannya itu yang perlu dipikirkan juga ya. Kalau jadi itu aja. Jadi ada kelalaian nggak tugas gitu. Itu aja. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Baik, Pak terima Marwan. kasih ya. Pendapat Jadi, saya Bapak, Pak Kasim. Oh, Pendapat iya, saya iya. dan Dr. Kartini silakan. ya. Untuk kasus yang tadi itu yang di pelabuhan itu, karena kalau dirujuk, ketentuan dirujuk itu kan harus didampingi petugas kesehatan. Jadi kalau insiden itu terjadi di lingkungan atau sudah mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan, berarti ada orangnya ya. Jadi kalau dia seperti tadi dirujuk pelabuhan, aduh kasihan betul tadi ya, itu sudah didampingi oleh petugas kesehatan. Kalau terjadi sesuatu apalagi itu jatuh sudah termasuk insiden kalau menurut saya. Jadi ada dua hal, lokasi dan sudah dalam pelayanan kesehatan. Itu saja. Terima kasih Pak Terima Moderator. kasih ya, Dokter. Terima kasih. Intinya bahwa napas dari pasien safety ini adalah learning, belajar. Jadi untuk mencegah hal yang sama terjadi di waktu yang akan datang. Ya, ini inti napas dari pasien safety itu seperti itu ya, Bapak Ibu. Saya ngecek lagi di kolom chat. Oke, ini malah mohon maaf karena saya juga baru masuk menggunakan laptop, dari tadi menggunakan handphone. Ada banyak chat yang terlewatkan oleh saya. Bapak Ibu yang mungkin sudah menulis pertanyaan di kolom chat, tapi saya tidak bisa bacakan ya karena sudah terlewatkan tadi menggunakan handphone, sekarang sudah bisa menggunakan laptop. Ini masih ada waktu beberapa menit, saya berikan kesempatan Bapak Ibu yang masih mau bertanya bisa raise hand saja. Sebentar Pak, saya komentari ya. Ya, Untuk silakan. Dokter Salim ya, tolong chat-chat yang banyak itu nanti bisa diposting, bisa kita lanjutkan diskusinya di grup gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak terjawab, mungkin ada hal-hal yang penting yang kita bisa diskusikan di grup. Terima kasih. Iya, Jadi terima kita kasih lanjutkan ini. aja. Baik. Bapak Ibu ada yang masih mau berpendapat atau memberikan komentar, nambah-nambah ilmu kita Bapak Ibu? Silakan saya beri kesempatan bicara Sen. Itu dari chat, itu ada dari Dokter Cut tuh. Dokter Cut numpang jawab kasus kecelakaan OTW ke puskesmas tentu tidak dilaporkan sebagai IKP. Itu saya baca di chat. Mungkin tidak terbaca oleh maaf. Ya. Kemudian juga bila kondisi ada pertanyaan masih dengan Dokter Desna ini banyak bertanya, bila karena kondisi jalan jelek, apakah bukan termasuk karena lingkungan, Dok? Nah, itu pertanyaannya. Itu bantuan membacakan, Pak Moderator. Terima kasih, Bu. Ya, ini boleh bisa berkomentar ini, Dr. Marwan, ini yang terkait dengan jalan ini. Kalau lingkungan ya, itu maksudnya di jalan lingkungan itu menuju puskesmas ya. Iya kan begitu, agak kurang jelas tadi. Kalau menuju lingkungan puskesmas, ada lingkungan fasilitas pelayanan, ya nggak termasuk insiden. Kita kan insiden, siapa yang mau melaporkannya, siapa juga yang tahu gitu. Kalau itunya bagaimana prosesnya, kita kan nggak tahu gitu. Ya, maksudnya gimana itu? Nggak jelas saya pertanyaannya itu. Kalau di luar vaskes yang tanpa diketahui, ya nggak dilaporkan lah sebagai suatu insiden keselamatan pasien. Katanya itu kan prinsipnya untuk memperbaiki petugas karena ada kelalaian petugas. Jadi kalau di luar itu ya kita nggak tahu kan, jadi tidak dilaporkan. Kecuali kalau petugasnya dalam perjalanan ke puskesmas misalnya ada masalah, nah itu kecelakaan kerja namanya, bukan insiden keselamatan pasien juga gitu. Saya kira gitu aja Pak, saya kurang jelas juga gitu gimana Baik, Dok, ini. ya. Ya.
Pak, Ini kayaknya yang gini, tadi Pak. melanjutkan pertanyaan yang Sama dengan tadi yang itu, Pak. tadi, Pak. Ya, Pak moderator. Ya, silakan, Halo. Pak. Ya. Kalau saya kembali aja kita lihat PMK nomor 11 2017. Definisi insiden keselamatan pasien itu apa? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari itu ya kita kembalikan aja, suruh baca lagi, memahami lagi apa itu insiden keselamatan pasien yang sudah jelas diuraikan itu. Itu aja saran saya, makasih. Baik, terima kasih Pak John. Ya, ini komentarnya yang luar biasa. Saya sangat setuju dengan Pak John ya. Kita tetap menggunakan PMK yang ada dan tidak melupakan literatur-literatur sebelumnya. Kita menunggu jika ada perubahan-perubahan, kita akan belajar bersama lagi. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu lagi pertanyaan ini. Tadi sempat disinggung masalah KIPI oleh Dr. Marwan. Ini ada satu pertanyaan terkait dengan ini. Kayaknya tadi juga masih menjadi debatable terkait dengan ini. Maaf, saya agak lari. Tadi kayaknya habis vaksin, kemudian, oh ini. Izin bertanya Dr. Marwan. Ini dari Marminingsih. Ada kejadian siswa SD shock setelah diinjeksi vaksin. Lokasi pelayanan di gedung sekolah, apakah ini termasuk IKP? Ya, kalau kita mengacu pada pertanyaan jawaban dari Dr. Johan yang tadi ya tetap kita lebih definisi lagi ya untuk itu ya. Oke, baik. Enggak Dr. Pak, Marwan, sebentar silakan. Pak. Ya, terima kasih. Gini ya, kita harus dilihat dulu ada faktor kelalaian dari petugas nggak? Dari mulai cuci tangan semuanya, apakah sudah dilakukan prosedur sesuai? Kalau dia terjadi tetap misalnya shock atau apapun ininya, itu bukan insiden yang masuk ranahnya keselamatan pasien, Pak. Itu adverse reaction namanya. Itu yang saya tekan tadi, adverse reaction. Jadi bukan KTD yang kita maksudkan begitu. Termasuk juga memang insiden keselamatan pasien, tapi itu yang non-error. Jadi tidak masuk bahasan kita untuk di KP, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu masih ada sekitar berapa menit ya? 15 menit ada ini. Izin Pak Moderator. Ya, Ibu, Ibu Cut, silakan. Ya, mungkin hanya menambahkan penekanan aja dari apa yang kita bahas tadi, bahwa tadi memang IKP itu adalah untuk memperbaiki atau jalan keluar. Yang sangat penekanan itu no blaming culture. Jadi itu yang kali perlu betul-betul kita masukkan ke dalam pikiran kita. Jadi dalam hal ini memang bukan budaya untuk menyalahkan gitu ya, menyalahkan sehingga nanti orang takut. Makanya selama ini kan banyak yang under report itu karena takut merasa disalahkan. Jadi bukan hanya kita lihat apakah kelalaian atau tidak. Jadi maksudnya bisa diperbaiki, bisa karena kelalaian, juga bisa juga SOP-nya diperbaiki. Walaupun dengan kelalaian petugas, mungkin SOP-nya bisa diperbaiki dengan kita tambahkan langkah mensupervisi kali sebelum eksekusi, hal-hal begitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk mengatakan bahwa no blaming culture gitu. Jadi termasuk BNKP juga merahasiakan nama, kan tidak menyebutkan nama. Nah, kalau ya masih bising. Ada yang bocor ya? Mohon saya ulang. Ya, silakan Dok. Oke, iya. Jadi kalau memang tidak memakai no blaming culture tadi itu banyak ketakutan sehingga tidak melapor. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi perbaikan yang disebutnya itu bukan hanya melihat apakah salah atau tidak petugas, tapi apa yang bisa diperbaiki di situ. Makanya dibuat FMEA dan lain-lain. Mungkin yang bisa diperbaiki adalah lebih ada satu langkah lagi diperlukan dalam SOP itu sehingga itu tidak terjadi kelalaian tadi itu. Seperti itu. Kali penekanannya itu penting sekali. Terus KPC itu dia bukan kejadian tapi kondisi ya. K-nya itu kondisi. Kondisi itu potensial cedera bukan kejadian. Ya, kali itu aja hanya untuk penekanan aja. Semua yang lainnya kita setuju barangkali ya. Untuk saat ini ya tunggu sampai walaupun kita literatur kita harus baca WHO dan lain-lain, tapi untuk supaya kesamaan semua berarti ya memang secara formal tentunya seperti Pak John katakan, saya setuju tadi tunggu yang legal dari pemerintah lah, walaupun kita harus tahu ilmunya gitu ya. Kali itu aja, makasih. Terima kasih Dok, penguatannya luar biasa. Ya. Perlu saya tambahkan, Pak. Saya tambahkan, ya. Ya, Dokter Johan, silakan. Ya.
tolong nanti di PMK nomor 11 2017 itu baca juga 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, itu nanti ada. Itu sudah diuraikan, itu ada 7 langkah. Nanti dilihat apa-apa, bagaimana dengan stafnya dan sebagainya. Dan itu biasanya diakhiri nanti dengan bisa kita lakukan survei budaya keselamatan pasien itu. Nah, itu juga lebih dalam lagi kalau udah sampai ke surveinya. Itu aja, nanti kita belajarlah sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Johan. Ada lagi yang mau berkomentar terkait dengan diskusi kita malam hari ini? Bapak Ibu, masih ada yang mau berkomentar? Saya berikan kesempatan. Atau Dr. Sony mau menambahkan sesuatu barangkali sebagai pemateri kita malam hari ini? Saya sih lebih setuju. Memang kita kembali ke definisi ya Pak. Dan yang kedua, kembali lagi ke pemerintah kita nanti menetapkan bagaimana. Karena setiap negara itu memiliki acuan masing-masing sesuai dengan kultur ataupun data lapangan yang ada di setiap negaranya, Pak. Yang ketiga, mungkin terkait insiden, kita tidak boleh melupakan definisi dari Institute of Medicine ya, Pak, yang pertama kali memunculkan istilah insiden, baik itu definisinya adalah omission atau commission, melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan. Itu inti dari insiden, Pak. Jadi apapun kondisi yang ada kita lapangan itu kita harus pilih dulu apakah itu suatu commission atau omission. Dari situ kita bisa melihat lebih jauh apakah ini insiden atau tidaknya. Mungkin prinsip itu sih Pak yang kita bisa bahas bersama-sama ke depannya. Ya, setuju Dr. Sony. Karena itu menjadi dilema di kita. Tidak melakukan, ada risikonya, melakukan pun ada. Jadi itu awalnya, itu intinya awal, harus memahami itu. Dan jangan lupa 776 tuh kalau di PMK 11 2017 ya. Ada istilah 776, 6 terakhir itu SKP-nya. Nanti dibaca deh, terima kasih. Siap Dok, ini memang kita semua perlu ya, sangat dianjurkan untuk bisa membaca kembali literatur supaya apa yang kita lakukan akan menjadi lebih baik. Oh iya, Dokter Eli, Dokter Elia Dewi ini saudara saya dari NTT ini, kayaknya mau berkomentar nih. Silakan Dok. Baik, terima kasih Pak Ahmad, Pak Moderator. Salut dan apresiasi untuk Dr. Sony, Dr. Marwan terkait dengan IKP ini. Saya ingin istilahnya menyarankan sedikit terkait dengan pelaporan. Kalau saya tidak salah, sekarang kan sudah ada aplikasi untuk pelaporan IKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di situ tadi seperti Dr. Sony sampaikan juga bahwa untuk kalau tidak ada kejadian insiden, tetap dilaporkan, tetapi dilaporkan secara nihil atau ada laporan nihil. Jadi mungkin kita juga perlu memberikan motivasi kepada Vaskes untuk tetap melaporkan dengan laporan nihil tadi, sehingga Kementerian Kesehatan juga bisa melihat memang di tempat fasilitas pelayanan kesehatan itu mereka mengidentifikasi, artinya mereka memahami bahwa apa itu insiden keselamatan pasien dan apa itu yang harus dilaporkan. Meskipun tadi dalam pembicaraan mereka mungkin di beberapa tempat mungkin masih bingung apakah ini insiden ataukah ini tidak insiden. Tapi budaya untuk melaporkan mungkin itu saya pikir perlu juga untuk dimotivasikan ke seluruh Fasyankes. Karena kemungkinan besar Kementerian Kesehatan tidak bisa mengidentifikasi insiden karena salah satunya memang laporannya tidak dilaporkan. Jadi bingung apakah ini ada insiden atau memang tidak ada insiden atau ada tapi tidak dilaporkan. Mungkin dari saya itu saja karena ini juga penting untuk bisa melihat situasi Indonesia, kira-kira insiden di fasilitas pelayanan kesehatan sampai sejauh ini seperti apa. Mungkin itu saja Pak Moderator, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Dewi, ini luar biasa juga komentarnya buat kita semua. Intinya Bapak Ibu, sebuah fasilitas kesehatan itu akan menjadi bermutu, itu kita nilai salah satunya dari insiden
keselamatan pasien gitu. Jadi IKP ini menjadi salah satu indikator sendiri dari mutu vaskes kita. Oke. Masih ada lagi yang mau berkomentar sebelum saya serahkan kembali kepada Ibu MC? Masih ada Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada, Mbak MC-nya masih ada? Di kolom chat habis, Pak. Iya, di kolom chat juga habis, Pak. Ya. Yang diminta malah materi, Pak. Mudah-mudahan setelah ini sudah bisa diupload di grup Telegram supaya teman-teman sudah bisa akses untuk materi. Kalau untuk Dr. Sony kan sudah dari kemarin sudah dia ada di grup. Dokter Marwan yang belum, mudah-mudahan setelah ini sudah bisa kita baca di grup Telegram. Mbak Rati masih ada, Mbak Rati? Hadir Pak, hadir. Iya. Terima kasih Mbak Rati ini. Oh, terlempar ya, aduh kasihan. Nah, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang mau memberikan komentar terkait diskusi kita pada malam hari ini, sebagai moderator saya menyampaikan permohonan maaf jika sejak pertama tadi memimpin diskusi kita pada kesempatan ini banyak yang saya lakukan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan. Dengan prinsip sama-sama kita belajar memajukan FKTP kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak Rati sebagai MC kita pada malam hari ini. Mohon maaf. Baik, Mbak Rati. terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Muhammad Kasim, Bapak Dr. Ahmad Muhammad Kasim, Akhir dan Kes, yang sudah memimpin jalannya diskusi kita pada malam ini. Baiklah, setelah sampai kita pada penghujung acara, luar biasa sekali diskusi kita pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tony, Bapak Dr. Marwan, Bapak Dr. Johan, Ibu Cut, dan semua peserta lainnya sudah aktif berdiskusi sehingga pemahaman kita tentang IKP semakin dalam. Akhir kata, saya Rati Sukarisarti dari IPS Makassar selaku pembawa acara malam ini memohon maaf sebesar-besarnya karena kendala daripada sinyal jaringan di bola balik terputus hingga suara putus. Semoga kedepannya kita dapat bertemu kembali dengan diskusi selanjutnya lebih menarik dan kendala-kendala seperti ini dapat terminimalisir, terminimalisir ya. Dan malam ini banyak kendala sekali. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Maaf, maaf Bu, bisa di-share ke itu ya, ke Ibu Cut, mungkin ada pengumuman. Oh iya. Bu Cut, mungkin ada pengumuman. Iya. Oh iya. Oke, makasih. Sebetulnya ya pengumuman dalam ini ya. Tidak terkait di sini, mungkin hanya ini dari PKP kebetulan hanya mengingatkan kita ada menyebarkan Google Form untuk wawancara batch ketiga kali yang akan dilaksanakan akhir minggu ini. Ya, mungkin hanya mengingatkan itu aja bagi yang berminat untuk menjadi calon surveyor yang belum mengisi Google Form ataupun permohonan untuk wawancara boleh untuk mengisi. Kalau belum punya nanti itu tolong di WA aja untuk menanyakan Google Form-nya yang akhir minggu ini akan kita lakukan wawancara terakhir ataupun pendaftaran calon surveyor terakhir. Barangkali itu aja Pak Marwan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Oke. Ya. Baik. Ini udah terus suaranya putus-putus. Iya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir ya, kemudian kepada narasumbernya Dr. Sony dan moderator serta MC-nya. Mudah-mudahan selalu kita ditingkatkan semangatnya. Nah ini kalau saya lihat dari tadi baru cuma 166. 166 itu termasuk dengan surveyor dari surfing gitu. Jadi kemana teman-teman yang lain minat belajarnya ini loh, itu sebenarnya yang kayak begini ini kan kita harapkan ada calon surveyor ya supaya
merangsang minatnya untuk belajar kembali. Artinya masalah kalau sudah didiskusikan begini, masalah insiden mungkin tidak perlu dikasihkan lagi saat itu, dan nggak perlu belajar lagi. Artinya sudah mantap seharusnya ya. Nah, itu yang harus diinikan. Saya nggak tahu gimana caranya kepada calon surveyor ini untuk memompa semangat belajarnya ini. Mungkin Bu Cut ada nih saran gimana caranya. Ya, kita udah sebarkan absensi tapi masih juga ininya. Ya. Iya, iya betul Pak Marwan. Iya. Sulit mengatakan, mungkin ya kita harus berulang-ulang untuk men-sharing. Tidak di satu media, barangkali tidak hanya di Telegram. Memang kita ingin mengaktifkan Telegram, tapi masih budaya membuka Telegram mungkin tidak segiat membuka WA group. Barangkali itu juga kita, walaupun di Telegram telah kita share, barangkali baik di Surfing maupun PKP, kalau ada grup-grup WA yang lebih sering dibuka orang lebih familiar, mungkin akan kita ulang share kembali. Sampai juga forkom barangkali kalau kita kepingin banyak yang memberikan sharing pengetahuan ini. Kali itu aja Pak Marwan, sambil kita cari lagi jalan keluar ke depan. Terima kasih. Oke, kalau gitu ya saya kira cukup ya. Kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah sampai ketemu diskusi pada hari Jumat. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Wabarakatuh.